Oke, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Terima kasih sudah join dalam webinar MII. Kali ini webinar MII kita akan bareng dengan tim dari Zebra, nanti akan dengan Pak Api. Sebagaimana kita ketahui, Zebra ini sudah merupakan pemain untuk printer, scanner, dan saat ini salah satu solusi yang akan kita bahas di sini adalah mengenai RFID. Nah, ini saat ini sedang booming ya terkait perkembangan industri yang secara digitalisasi. Nah, mungkin nanti dari Pak Api akan menyampaikan terkait teknologi RFID dari Zebra. Nah, diharapkan Bapak-bapak bisa mengikuti sampai selesai. Apabila ada pertanyaan bisa di-chat, nanti akan beberapa akan dijelaskan oleh Pak Api, atau mungkin nanti dari event ini apabila ada ingin sesi lain lebih lanjut, bisa bertanya juga ke MII. Kita akan bisa bantu untuk proses sizing, proses untuk melakukan testing atau misalnya POC di lokasi, kita bisa bantu untuk kebutuhan RFID. Nah, di luar itu nanti untuk event ini dari MII sama Zebra juga sudah menyiapkan beberapa door prize hadiah untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Salah satunya adalah nanti akan ada 3 hadiah berupa Bluetooth speaker bagi 3 peserta yang bertanya pertama. Kemudian setelah ini selesai nanti akan ada sesi kuis. Di kuis ini nanti akan ada voucher menarik yang telah disiapkan dari tim Zebra. Setelah itu pada event terakhir nanti akan ada door prize. Nah, door prize sendiri nanti akan ada 3 pemenang. Salah satunya adalah untuk utama kita akan memberikan smartwatch, itu nanti akan kita kirimkan. Kemudian juga ada dua hadiah berupa wireless mouse, oke? Nah, untuk peserta kita lihat sepertinya sih saat ini belum lagi ada yang masuk. Mungkin mempersingkat waktu juga supaya acara kita bisa terisi padat, mungkin kita langsung aja dari Pak Api bisa menyampaikan terkait RFID teknologi dari sisi Zebra. Untuk waktu dan kesempatannya kami persilakan kepada Pak Api. Ya, terima kasih Pak Hartono untuk perkenalannya. Ya, kami mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman dari partner yang sudah hadir bareng dari customer yang hadir di sini juga. Kami sangat menghargai menyempatkan waktu ya di sela-sela pekerjaannya, tapi berkenan untuk mengikuti webinar dari Zebra. Dan di waktu yang diberikan oleh MII kepada kami, Zebra senang untuk bisa mengupdate mengenai teknologi RFID, terutama karena teknologi ini memang sedang booming ya, dan ini kami yakin akan sangat membantu kinerja dari perusahaan Bapak Ibu semua. Baik, yang saya bawakan adalah Zebra RFID Solution Update, ya, karena kami sebutkan update karena memang eh, teknologi ini sudah dibawakan oleh Zebra dari sejak beberapa tahun yang lalu. Kami sudah mulai perkenalkan di Indonesia dan kami senang memberitahukan bahwa ada banyak update di sini, ada beberapa perangkat baru yang kami bawa di sini, termasuk teknologi baru ya. Nah, sebelum saya masuk ke produk itu sendiri, ya, mengenai Zebra dulu nih, mungkin ada beberapa yang masih bingung Zebra itu siapa, apa itu Zebra, customer-nya apa aja sih Zebra? Ya, jadi Zebra sudah membantu 95% Fortune 500 companies ya di seluruh dunia untuk mendapatkan hasil terbaik dengan menggunakan solusi dari Zebra. Jadi seperti dilihat di sini ada customer-customer kita yang di luar secara global dan juga ada di Indonesia seperti FedEx, kemudian Toyota, ya itu sudah menggunakan ya. Kalau General Motors mungkin di Indonesia mungkin bukan GM-nya ya, tapi Wuling itu mereka juga menggunakan solusi dari Zebra dan banyak solusi yang dan banyak customer-customer yang lain ya yang sudah
dengan setia menggunakan produk-produk dari Zebra dari sejak lama. Ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya Zebra dan apa sebenarnya position dari Zebra untuk bisnis di Indonesia? Mostly Zebra memang customer-customer kami adalah ini ya, baik dari mulai dari retail, terus kemudian transportation dan logistik, manufacturing dan healthcare. Maka tadi kalau dilihat di slide sebelumnya ini ya, ini sangat bermacam-macam. Ya ada mulai dari manufacturer seperti Toyota, terus kemudian ada transportation dan logistik seperti FedEx, manufacturing juga untuk Coca-Cola, ya. Dan kalau di Indonesia mungkin ada seperti customer-customer retail kami yang lain ya, seperti ya bisa disebut hampir semua retail di Indonesia sudah menggunakan solusi dari Zebra. Ya Matahari, terus kemudian ada juga Carrefour dan yang lainnya. Yaitu Carrefour semuanya mereka sudah menggunakan satu atau beberapa solusi dari Zebra. Ya. Maka yang mau kita perkuat di customer-customer kita itu sebenarnya adalah men-simplify operation mereka. Terus kemudian memperbaiki kinerja pekerja yang tadinya mereka masih harus menggunakan paper base atau mereka harus menggunakan ingatan mereka, terus mereka harus input secara manual di komputer mereka. Sekarang sudah bisa menggunakan baik mobile computer maupun RFID yang akan kita bahas hari ini. Dan juga membantu kita untuk mengetahui lebih banyak mengenai apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh bisnis dari customer kita, ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, berikutnya Zebra sendiri strong di mana? Ya Zebra strong di mobile computer, jadi perangkat-perangkat seperti mobile computer seperti ini atau perangkat seperti ini, ya. Itu merupakan solusi yang sudah ada ya, dan di Indonesia kita nomor satu, dan seluruh global pun kita juga nomor satu. Terus kemudian barcode scanner, ya jadi mungkin kalau pernah lihat, kalau nonton, kalau terbang naik ke pesawat ya, biasanya akan lihat ada barcode scanner. Bahkan belanjaan kita sehari-hari itu juga menggunakan barcode scanner. Ya kita nggak bisa lepas dari barcode scanner. Dan Zebra nomor satu di situ. Zebra juga punya strong di RFID readers ya. Di RFID readers, kemudian juga Zebra strong di desktop printer. Kita juga strong di tabletop printing. Tabletop printing itu adalah industrial scanner. Maaf, saya minta waktu 1 menit tadi ya sebentar ya. Terima kasih ya. Ya, dan kalau tabletop printing ini adalah satu memang series dari Zebra yang kalau orang dulu tahunya Zebra itu adalah printer ya. Dan di Zebra sudah strong, namanya sudah kuat di situ. Jadi orang-orang kalau nyari referensinya barcode printer biasanya referensinya adalah Zebra. Dan kemudian mobile printer. Nah, ini juga salah satu yang sedang booming juga di beberapa tahun terakhir mobile printer. Terutama karena mulai strongnya e-commerce, mulai strongnya delivery, ya transportation dan logistik ini ketika bisnis lain menurun ya, di saat pandemi, yang naik ini nih retail dan logistik ya. Mereka harus kirim barang, orang-orang ketika sedang idle di rumah mereka justru semakin banyak belanja ya. Sehingga pengiriman dibutuhkan. Nah, mobile printer itu dibutuhkan juga misalnya untuk proses ketika terima barang, terus kemudian harus print stroke on the spot ya. Nah, itu dimungkinkan dengan mobile printer. Berikutnya adalah sudah berapa lama sih Zebra di bisnis ini? Ya, Zebra bukan pemain baru, kita bukan pemain 1-2 tahun ini ya, tapi kita sudah 51 tahun. Ya, kita strong di area ini. Nah, mulai dari awal-awal dulu kita
memang dulu antara zebra dan simbol atau zebra dan Motorola itu entity yang berbeda ya. Dulu Zebra memang strong di printer, segala macam mengenai printer kartu, printer industrial, printer mobile, itu Zebra ya, pemain nomor satu. Terus di sisi lain juga ada simbol atau Motorola Solution ya orang tahunya, itu juga pemain nomor satu di mobile computer, di scanner. Bagaimana kalau dua raksasa ini akhirnya bergabung? Nah, itu menjadi Zebra saat ini. Jadi sejak 2014, Zebra mengakuisisi Simbol Technologies, ya. Dan kemudian portfolionya menjadi lengkap. Ya. Nah, sampai sekarang ini Zebra masih terus strong dengan mengakuisisi beberapa company, ya. Company-company seperti Explore yang strong di rugged device, terus kemudian Time yang mereka strong di sensor suhu untuk perangkat-perangkat, misalnya barang-barang yang sensitif dengan suhu ya. Dan juga smart site, bagaimana di retail kita bisa lakukan stock opnam hanya dengan menggunakan robotics. Ya. Bagaimana dengan teknologi yang ditawarkan oleh Zebra sekarang ini? Ya, mungkin saat ini yang Bapak Ibu tahu mengenai Zebra itu hanya di mobile computer, ya, dan juga di scanner dan printer. Ini aja ya. Ya selama ini yang kalau tahu, oh Zebra ini kalau ketik di internet, ketik di Topet, itu yang muncul itu ya, printer, scanner, gitu ya. Tapi sebenarnya solusi Zebra jauh lebih luas. Kita punya RFID yang akan kita bahas hari ini. Kita juga punya utilities, developer tools, kita juga punya visibility service. Ya, bagaimana kalau kita sudah punya banyak perangkat Zebra, bagaimana kita punya visibility terhadap barang-barang tersebut. Terus bagaimana dengan perangkat-perangkat Zebra? Ya, Pak, apakah perangkat Zebra ini memang diperkuat secara security? Ya, Zebra punya Android ya. Apakah Androidnya Zebra ini mudah di-root? Bagaimana dengan printernya Zebra? Apakah printernya Zebra bisa menjadi lubang keamanan bagi customer-customer kita? Nah, ini yang kita perkuat ya. Kita punya security juga. Ya, walaupun Zebra bukan perusahaan security, kita nggak keluarkan antivirus segala macam ya. Tapi kita concern dengan security dari perangkat-perangkat kita. Kita juga punya supplies, jadi karena Zebra adalah barcode spesialis, kita juga punya supplies, kita punya label, kita punya ribbon kita sendiri, termasuk nanti ya supplies untuk RFID. Ya, dan full range of professional services. Jadi kita bisa bayangkan kalau misalnya, oke, kita mau beli solusi dari Zebra nih, tapi ternyata partner yang ada di sini atau tim di sini mereka belum punya capability yang cukup ya. Zebra menyediakan professional services ya. Kita bisa deliver mulai dari survei, kemudian pre-assessment, instalasi implementasi sampai post instalasi dan documentation lengkap ya. Kita punya solusi untuk itu. Ya. Oke, dari tadi kita sudah bicara mengenai Zebra dan apa itu Zebra. Saya akan masuk ke mengenai barcode dan RFID. Karena mungkin ketika bicara RFID, kenapa harus RFID sih? Saya udah punya barcode kok. Gitu. Ya. Apa sih perbedaan utama antara RFID dan barcode? Jadi kita nggak lagi bicara bahwa oh RFID lebih unggul, oh barcode lebih lemah, enggak ya. Tapi bagaimana kita bisa membedakan ya, antara RFID dan barcode. Kapan kita harus menggunakan barcode, kapan kita harus menggunakan RFID. Nah dari satu slide ini kita paling tidak bisa tahu ya. Ya. Yang pertama barcode itu one to one. Ya, jadi kalau kita mau scan barang yang kayak ini ya contoh yang ada di saya ini ya. Barcode-nya ada di depan sini. Kalau kita mau scan, ya kita harus langsung tunjukkan di sini. Harus ngarah ke sini dia. Ya, one to one dan juga sekaligus di bawah nih line of sight. Ini jadi satu nih satu karakter. Jadi satu scanner hanya bisa baca satu barcode. Ya. Dan dia harus line of sight, harus kelihatan, harus nunjuk ke sini. Ya. Bagaimana dengan RFID? RFID one to many. Jadi kalau misalnya kita baca satu dengan menggunakan RFID reader ya, kita bisa baca multiple perangkat, ya, multiple tag ya, multiple item. Maka kadang-kadang kalau kita browsing how to read RFID atau RFID readers ya di YouTube, nanti akan muncul bahwa ada satu video yang saya lihat, video dari Zebra juga,
Dia bisa baca 500 item, 500 jeans hanya dalam beberapa detik saja. Itu one to one. Dan non line of sight. Kita nggak perlu tahu otaknya ada di mana posisinya, ada di dalam box kah, atau tersembunyi kah, sepanjang sinyalnya tidak terganggu, ya. Karena RFID ya, Radio Frequency Identification. Jadi kalau dia bisa, itu pasti bisa baca juga, ya. Jadi non line of sight. Ini cocok misalnya kita harus, oke dalam satu ruangan saya ini ada berapa item sih untuk stock of 6 ya contohnya. Atau mungkin, untuk aset manajemen ya. Kita perlu lihat, oh ada berapa sih di sini? Nggak perlu saya lihat, oh kursi ini barcode-nya di mana, saya scan. Nggak perlu ya. Kita tinggal keliling swipe. Oke bener nih, semua kecentang ada di sini. Oh kalau ada hilang satu, saya mau cari nih di mana. Kita bisa arahkan. Kalau misalnya posisinya semakin dekat, dia akan beep-nya semakin tinggi. Mirip seperti, metal detector ya, locationing seperti itu ya. Terus kemudian di karakter yang ketiga, perbedaan yang ketiga, kalau barcode itu read only, ya. Sedangkan kalau RFID itu read and write. Jadi kalau barcode kita baca as is. Jadi kalau tulisannya adalah 8851019, ya sudah ketika dibaca hanya bisa itu. Kalau saya mau ganti tambahkan karakter di belakangnya lagi, ya saya harus print ulang, ya, untuk ganti datanya. Sedangkan kalau RFID kita bisa read, baca datanya ya seperti tadi ya. Oh, 8851019. Bagaimana kalau saya mau menandai bahwa barang ini sudah sampai di gudang A, ya, sehingga nanti ketika, DC berikutnya mau baca, dia tahu, oh ini asalnya dari gudang A. Oke, saya mau scan terus kemudian saya tambahkan karakter di belakangnya 8851019A di belakangnya. Oke, gitu. Sehingga bisa ditambahkan langsung write on the spot di saat itu juga. Ya. Terus kemudian kalau barcode itu isi to copy. Sekarang orang tinggal pakai handphone, kita scan atau kita foto barcode-nya udah ke mana-mana. Orang bisa copy, orang bisa scan langsung dengan menggunakan handphone sendiri. Sedangkan kalau RFID itu hard to copy, ya, bukan unable to copy ya, atau nggak bisa di copy nggak ya, difficult atau hard to copy. Jadi yang pertama, nggak semua orang punya RFID reader ya, itu yang pertama. Dan juga RFID chip itu memiliki unique ID, ya sehingga kita tahu, oke sudah baca satu ini, kalau ini di-copy, diambil, dipindahkan ke chip lain, itu nggak bisa, pasti akan langsung beda. Kenapa? Karena chip itu sendiri mempunyai ID yang berbeda sendiri. Sehingga walaupun data awalnya 8851019 itu tadi ya dimindahkan ke chip lain, belakangnya akan tetap beda. Kenapa? Itu menjadi penanda bahwa ini adalah tag yang berbeda. Sehingga cocok, misalnya kita punya 100 Pocky kayak begini ya, 100 Pocky seperti ini, ketika kita scan, kita tahu bahwa ada 100 Pocky, walaupun ID-nya sama. Kenapa? Karena masing-masing punya identitas yang berbeda. Ini salah satu contoh ya. Nah, bagaimana dengan trennya sekarang ini? Ya, RFID trennya semakin naik. Dulu orang cukup dengan barcode. Dulu cukup dengan, oke, saya tinggal scan barcode 10 kali, ya. Sekarang bukan 10 kali lagi, sekarang bisa 100 kali atau 1000 kali prosesnya. Kalau mengandalkan orang itu manual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lama, ya. Sekarang sudah semakin naik. Dari mulai manufacturing, transportation, logistik, healthcare, terutama adalah justru retail, ya. Dari sekian banyak customer yang approach ke kami, ya, sebagian besar adalah retail. Bagaimana saya mau merubah menjadi ke RFID nih, dan beberapa adalah manufacturing-nya. Karena retail bagaimana? Mereka dituntut untuk menjadi lebih cepat. Yang tadinya saya cukup dengan, oke, bawa baju 10, oke, saya tinggal ambil bajunya, scan tag-nya, taruh, scan baju tag, taruh. Sekarang kalau ke Uniqlo Bapak Ibu, sudah nggak pakai scan lagi mereka. Mereka lipat, taruh bajunya di atas satu reader, plek, udah ketahuan semua barang apa aja yang kita beli. Ya, itu yang mereka mau, sehingga mengurangi antrian. Gitu. Ini yang trennya semakin naik, diketahui trennya semakin naik. Manufacturing juga sama. Mereka yang tadinya cukup hanya dengan menggunakan
Manual sekarang mereka sudah mulai pakai RFID. Nanti saya akan tunjukkan di beberapa use case, ya. Maka, RFID ini yang strong, ya. Kita bisa identify gap dan requirement-nya, meng-improve visibility dan traceability ya, terutama traceability ya. Bagaimana kita tahu mulai dari raw material sampai jadi finished good prosesnya bagaimana. Dan teknologi ini memang harus kita pakai, ya. Ini teknologi bagus nih, RFID ini teknologi bagus. Tapi kalau kita nggak pakai, itu akan menjadi waste, ya. Kita mau tetap, "Oh, saya old fashion kok. Saya nggak mau pakai teknologi baru, yang ini aja udah jalan lancar." Akan ketinggalan. Baik, nah, apa beberapa hal yang mendorong RFID saat ini? Mungkin Bapak Ibu juga bertanya, "Kenapa sih harus saya pakai RFID?" Aku mau Ya. ngomongin masalah si Erwin punya deh. Itu kesalahan ada di kalian. Bukan cuma parenting. Iya, aku udah revisi 3 itu. Oke. Oke. Oke, jadi apa beberapa hal yang bisa mendorong bahwa RFID ini sebaiknya memang segera diabsorb oleh industri sekarang? Yang pertama adalah, emerging use case. Use case-nya semakin naik. Dulu orang pakai RFID itu paling hanya asset management, ya. Atau untuk inventory, itu aja ya. Sekarang sudah berbeda. Orang sudah pakai untuk, traceability ya, mulai dari barang masuk sampai barang keluar. Ini dipakai oleh salah satu manufacturing mobil ya. Masuk dari rangka sampai keluar jadi mobil utuh, saya mau tahu proses detailnya. Berapa lama orang saya masang dashboard, berapa lama orang saya masang rem, dan sebagainya macam, sampai full, itu traceability, ya. Terus kemudian dipakai juga untuk locationing bahkan, ya. Kita pakai ID card kita yang masuk ke perusahaan. Dulu kita harus absen, masuk pintu harus tempel kartu, ya. Begitu terus. Tapi kita nggak punya visibility orang ini di dalam building ini berapa lama, dia kemana saja, melakukan apa, itu nggak punya visibility, ya. Dengan menggunakan RFID kita bisa. Jadi mulai dari masuk kita nggak harus tapping di pintu, kita sudah punya reader di pintu sehingga orang masuk langsung ketahuan, "Oh, orang ini eligible nggak? Boleh nggak dia masuk ke ruangan ini?" Kalau boleh pintunya ngebuka. Begitu dia masuk ke situ, sistem akan langsung, "Oh, nih absen nih, orangnya sudah absen masuk ke kantor." Dia masuk ke lantai 2, masuk ke ruangannya, itu, ini orang sudah ini. Terus juga mau meeting. Oke, peserta meeting-nya ada 20, yang masuk di ruang meeting berapa, orangnya siapa aja. Kalau sudah penuh, nggak perlu ngabsenin. Sudah ada belum si A, si B, Pak Api udah masuk belum? Pak Hartono udah masuk belum? Enggak ya. Hanya dengan menggunakan RFID sudah tahu, oke orang-orang ini sudah ada semua, meeting bisa kita mulai. Ya. Jadi ini udah mulai ke people management nih, tadi asset management, ini people management, sampai ke HR juga, ya. Tahu KPI-nya orang ini benar kerja nggak, ya, dia kemana aja, jangan-jangan banyakan nongkrong di ruang kopi, segala macam, ya. Jadi, use case-nya semakin meningkat. Terus kemudian yang menarik juga bahwa standarisasinya sudah jelas sekarang ini, dibanding yang dulu ya. Dibanding yang dulu itu mungkin saya mau bikin RFID nih, saya bikin. Frekuensinya saya mau sendiri biar kompetitor nggak bisa. Terus perusahaan B juga bikin sendiri, frekuensinya juga beda, enggak ya. Sekarang semua sudah punya standarisasi yang jelas. Kalau nggak punya, EPC Gen 2 V2 atau ISO 18000 berapa ya, lupa saya. Itu kalau mereka nggak punya itu, mereka nggak bisa jualan, ya. Mereka nggak punya sertifikasi, means ketika customer beli, nggak bisa interoperability dengan yang lain, ya. Kenapa ini penting? Ketika misalnya Bapak Ibu, "Oke, saya butuh reader-nya dari Zebra," ya. Terus kemudian tag-nya Zebra nggak punya, saya harus beli dari perusahaan lain, ya. Oke, perusahaan lain akhirnya nggak ngomong, "Oke, saya punya nih, standarisasinya jelas ini." Jadi dengan ini kita bisa langsung tahu, ya, masing-masing bisa saling berkomunikasi, gitu ya. Dan nggak ada masalah. Terus kemudian harganya juga semakin murah ya, ini kriteria affordability ya, semakin murah harganya. Sehingga apa yang terjadi? Yang tadinya tag harganya bisa sampai 20.000, 30.000, bahkan 100.000, sekarang sudah Rp900, Rp1.000 ya. Kalau mungkin ada beberapa tag yang harganya memang cukup mahal.
Jadi dari sini kita bisa tahu ya, bahwa memang adopsinya itu sudah, sungguh mudah, ya. Bagaimana dengan, kita bisa tahu bahwa kita harus punya RFID yang jelas, ya. Dari siapa, ya. Zebra itu memiliki solusi hardware and supplies yang terbaik. Zebra juga bisa membantu untuk integrasi yang terbaik. Kenapa? Kita punya SDK, kita punya tim yang strong, ya. Terus kemudian dengan begitu, berarti kita punya skill arsitek, ya. Partner-partner kita termasuk MII itu adalah partner yang strong, ya. Kita juga punya distributor yang memang strong dan fokus di areanya, ya. Sehingga nggak perlu khawatir lagi, ya. Dan data yang dihasilkan oleh perangkat-perangkat kita ini siap untuk dipakai. Jadi kita nggak, oh data mentah nih cuman di TXT atau CSV, habis itu kita harus olah lagi, enggak ya. Dengan kita punya SDK yang lengkap, dengan kita punya dashboard yang lengkap, tools yang lengkap dan partner yang skill juga, ini berarti kita bisa membantu Bapak Ibu untuk integrasi RFID ke perusahaan Bapak Ibu, sehingga menghasilkan. Baik, sebelum saya masuk ke bagian berikutnya, mungkin ada pertanyaan dulu ya. Ya, Pak Api, sepertinya cukup banyak peminat ya, banyak sekali pertanyaan di chat. Mungkin kalau Pak Api memungkinkan, kita bisa jawab dulu untuk 3 pertanyaan pertama ya. Itu ada Ya. dari Pak Doni, Pak Randy, dan Pak Muklis ya. Nah, mungkin dari Pak Doni yang cukup agak banyak nih. Pertama, apakah teknologi RFID ini adalah pilihan terbaik dibandingkan dengan alternatif lainnya? Apakah ada info? Oke, baik. Jadi kalau untuk seperti tadi saya sebutkan ya, memang antara barcode dan RFID itu ya, untuk barcode dan RFID itu memang bersinggungan ya, ya. Tapi bukan berarti bahwa barcode itu lebih lemah dibanding dengan RFID, bukan ya. Kita lihat juga kebutuhannya. Misalnya, kalau memang butuhnya seperti customer-customer kita, ada salah satu customer retail kita, karena RFID itu ya, itu salah satu kelemahannya adalah di cairan dan di metal. Sebagian besar produk dia itu adalah cairan. Kalau RFID ditempel di situ, itu nggak akan bisa dibaca. Ya. Jadi useless kalau misalnya ngotot harus pakai RFID dengan kelebihan apapun, lebih cepat dibaca, semakin banyak yang di-scan ya. Tapi kalau itu sendiri nggak bisa dibaca, tentu percuma. Maka tetap pakai barcode ya. Atau seperti retail ya, retail groceries ya. Yang item-item barangnya seperti aqua gelas harganya cuma 1.000, ditempel tag RFID harganya juga 1.000. Ya, itu tentu secara cost juga nggak masuk. Maka, harus dilihat dulu use case-nya mau dipakai di mana, ya. Kalau misalnya nanti saya akan tunjukkan beberapa use case ya, ditaruh di kontainer, kontainernya nanti akan balik lagi, dipakai lagi. Itu tentu secara cost juga nggak hilang, justru memberi benefit lebih. Ya, jadi kita memang harus lihat secara use case. Ya, begitu Pak Arton. Oke, mungkin yang salah satu poin yang saya coba lihat beberapa pertanyaan juga terkait ya, mengenai security nih. Nah, ada dari Pak Doni nih, security yang terbaik untuk teknologi RFID ini seperti apa? Oke, security yang terbaik adalah memang Bapak, Ibu, Pak Doni bisa buat aplikasi ya. Jadi aplikasi kita memang SDK kita juga lengkap, Bapak Ibu bisa taruh password atau mengencrypt data yang di dalam RFID itu sendiri. Jadi secara security juga aman, walaupun orang itu mungkin punya RFID reader dari Zebra juga, ya. Tapi begitu mereka baca, mereka nggak punya password untuk bacanya, atau mereka nggak punya de-encrypt untuk mengencrypt datanya, decrypt ini, ya dia nggak akan bisa baca isi datanya. Percuma, ya data ini, data acak ya. Ini yang biasanya dipakai oleh customer kita. Gitu.
Oke, nah ini mungkin sekilas info ya, terkait Zebra apakah menawarkan solusi yang implementasi ke setiap sektor. Ini harusnya bisa ya Pak Api ya, dari manufacturing, retail, Zebra punya solusi masing-masing, mungkin nanti Pak Api akan kasih use case-nya seperti itu ya. Kemudian, apakah solusi Zebra terintegrasi dengan aplikasi lain, salah satunya SAP. Nah, mungkin nanti Pak Api mau sampaikan di sini atau nanti di slide-nya ada, Zebra sendiri bisa terintegrasi dengan sistem apa saja nih, seperti itu. Oke, baik. Jadi memang kalau untuk ke integrasi dari Zebra-nya sendiri, memang, kita punya ya, kita certified untuk SAP. Cuman kalau untuk RFID memang saat ini kita belum punya yang direct ke sana, karena memang SAP sendiri belum buka untuk ke RFID, ya. Jadi biasanya kita akan melakukan atau punya seperti middle application untuk merubah datanya menjadi yang dimengerti oleh SAP. Dan itu beberapa partner developer kita di Indonesia sudah capable untuk lakukan itu. Ya. Oke, nah ini satu pertanyaan menarik nih Pak Api. Apa keunggulan Zebra dibandingkan dengan kompetitor lain nih Pak? Oke, nah tetap stay tune di ini ya, nanti saya akan tunjukkan. Oke, nanti akan ditunjukkan ya Pak Doni ya, stay tune. Kemudian mengenai ini nih, bagaimana dengan TCO dan ROI ya, jika menggunakan solusi dari Zebra? Oke. Untuk itu nanti kita akan bantu karena kita memang harus mengerti dulu, yang dipakai sekarang seperti apa, pain point-nya seperti apa, dengan menggunakan RFID nanti kira-kira akan dapat benefit sampai seberapa. Nah itu kita punya semacam TCO kalkulator, ROI kalkulator, nanti kita akan bantu untuk hitung-hitung. Ya nanti mungkin bisa approach ke tim, MI untuk itu ya, untuk lebih jelasnya. Oke, mungkin itu sekilas pertanyaan Pak Doni ya. Ini kita coba jawab 2 pertanyaan lagi ya, Pak Api ya. Boleh boleh, Pak. Ini ada dari Pak Randy mengenai OS nih. Pada PDE Zebra, OS-nya yang digunakan, menggunakan support OS apa, kemudian apakah bisa diproses upgrade? Oh, oke. Ini agak beda dari RFID tapi nggak apa-apa. Jadi untuk PDA atau PTT Zebra itu rata-rata saat ini memang sudah menggunakan Android dan untuk yang latest launching saat ini seharusnya sudah support sampai Android 10 dan untuk beberapa tipe bahkan support sampai Android 14 ya. Dan kemudian kita juga punya beberapa tablet dan vehicle komputer dengan OS Windows 10. Jadi hanya 2 OS itu aja. Nah, nanti untuk lebih detail apakah masih bisa diupdate, nanti mungkin bisa infokan lebih detail ke kami, tipe perangkatnya apa, nanti kita akan coba cek apakah, masih tersedia untuk update-nya, begitu. Oke, ini terakhir untuk sesi pertanyaan pertama, ini dari Pak Muklis. Nah, ingin bertanya terkait portfolionya Zebra, apakah saat ini sudah masuk untuk support di industri sport ya? Misalnya untuk kebutuhan pencatatan waktu peserta lomba, terus otomatis dan real time di titik checkpoint seperti itu. Mungkin salah satunya yang seperti pertandingan bola sama bulu tangkis ya Pak Api mungkin ya? Kan ada saat ini ada replay yang menggunakan masuk apa out seperti itu Pak Api. Mmm, oke. Itu mungkin lebih ke ini ya, teknologi kamera ya, untuk, pengenalan objek ya. Zebra memang di sport kita masuk juga dan mungkin sedikit related dengan RFID ya, tapi yang aktif RFID. Jadi kita bekerja sama dengan NFL. Jadi nanti kalau bisa browsing di YouTube ya Zebra NFL. Nah, nanti akan lihat bahwa Zebra itu memberikan solusi untuk setiap bajunya pemain NFL di belakangnya ini, itu kita taruh tag ya, aktif tag. Sehingga tahu pergerakannya. Apakah dia benar-benar lari, kemudian efektivitasnya, setiap orang ini pergerakannya bagaimana, ya. Itu ketahuan. Jadi ini memang cocok untuk, di olahraga yang memang kita harus tracking orangnya, ya, tracking orangnya. Tuh, jadi
saat ini hanya itu yang kita punya untuk ke solusi olahraga. Jadi untuk tracking, lebih ke tracking orang atau mungkin tracking equipment seperti itu. Tapi kalau untuk pengenalan objek, terus kemudian tahu apakah ini out apa enggak, nah itu kita belum punya untuk solusi itu. Oke, Pak Api. Berarti untuk pencatatan yang kayak lomba lari itu bisa di-track ya, Pak Api ya? Seharusnya sih bisa ya. Jadi dengan mungkin setiap orang punya gelang, siapa yang nyampe duluan, berapa kecepatannya. Zebra Nah, menyediakan data itu, ya, speed orangnya, pergerakan tahu. mungkin itu dulu untuk 3 pertanyaan pertama ya. Atau mungkin dari Pak Api bisa lanjut materi atau masih mau jawab sesi pertanyaan, Pak Api? Saya lanjut dulu aja ya, Dulu aja nanti ya. kita Siap, nanti lanjutkan sesi tanya soalnya jawab. cukup banyak nih Pak Api pertanyaan di chat. Ya, oke, baik. Terima kasih atas atensinya Bapak Ibu. Saya akan lanjutkan ya. Baik, jadi memang Zebra, kenapa harus di Zebra ya, sekali lagi ya. Kita sudah market leader di RFID. Nanti saya akan tunjukkan ya, kenapa sih kita market leader di RFID. Perangkat-perangkat kita didesain dengan baik ya, dan kita menggunakan teknologi yang latest. Reputasi kita juga sudah 50 tahun lebih. Untuk RFID sendiri kita sudah 20 tahun lebih ya, strong di area ini. Ya. Terus kemudian secara confidence ya, kenapa kita confidence? Karena kita tahu ya bahwa kita mendevelop satu solusi yang lengkap. Ya, jadi nggak sekedarnya oke, saya cuman strong di fixed reader aja, ya udah saya jual itu aja, enggak. Kita lengkap portfolio kita. Nanti saya akan tunjukkan ya apa saja portfolio kita. Terus kemudian kita punya data ya. Jadi saat ini itu semuanya mengenai data, big data, all about data. Kalau misalnya perangkat yang kita miliki, yang kita jual tidak mengeluarkan data yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu, tentu percuma ya. Maka Zebra bekerja sama dengan Zebra punya solusi namanya Zebra Savana. Itu adalah satu platform dari kita yang bisa membantu untuk analisa data, memberikan data yang siap pakai. Salah satu contoh adalah Cloud Connect. Bagaimana kita bisa deploy RFID fixed reader langsung terhubung ke internet dan langsung memberikan data ke internet ya. Aplikasi kita di cloud semuanya. Kita nggak pakai on-premise, kita eh, nggak butuh server lokal, PC lokal untuk ngolah data, baru habis itu kirim ke database, nggak perlu ya. Langsung bisa terhubung ke internet, ke cloud kita, cloud aplikasi kita akan provide datanya, langsung bisa kirimkan. Jadi contoh seperti tadi ya, bagaimana kita bisa tahu bahwa oke, saya ini bergerak dari sini ke sini, kecepatannya segini, berapa lama saya di situ. Kalau ada orang di dekat saya, berarti saya pernah kontak tracing dengan orang itu dan historicalnya ke belakang bagaimana. Ya ini ya salah satu beberapa contoh ya. Terus misalnya kita juga mau tahu ya pergerakan barang-barang ini, memberikan data yang lengkap. Ya. Ini ya, clarity of data dan juga reliability. Barang-barang kita future proof ya. Kita nggak pernah keluarkan barang terutama untuk RFID yang dalam 1-2 tahun itu nggak bisa dipakai lagi. Ya, barang-barang kita rata-rata terutama untuk RFID lifetime-nya itu mulai dari 4 tahun sampai 8 tahun. Bahkan ada RFID printer kita yang long lasting ya, itu bisa sampai 10 tahun. Itu dia. Maka kita juga punya solusi untuk bagaimana punya perangkat yang siap dipakai untuk di luar ruangan. Terus kemudian supplies yang kalau ditempel di luar ruangan itu dia nggak akan rusak, nggak akan hilang tulisannya, RFID tag-nya juga nggak akan rusak. Sehingga benar-benar reliable, cocok untuk misalnya saya harus stok opnam untuk perangkat atau alat berat atau untuk mobil yang ditaruh di parkir berhari-hari, berbulan-bulan di luar. Ya, gitu. Ya, kita juga punya desain, deploy and manage ya. Dan ini yang kita sebutkan tadi untuk professional services ya.
Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu, oke, saya mau beli RFID ini, siapa yang bisa support saya ya? Partner kita strong. Ya. MI punya tim yang strong, distributor kita punya tim yang strong. Kalaupun ternyata lebih advance lagi, ya, lebih advance lagi yang artinya bahwa oke ini mencakup integrasi dengan berbagai macam vendor yang lain. Apakah kita bisa langsung minta dari Zebra yang support? Yes, bisa. Ya, kita punya professional services untuk itu. Nah, sebelum kita masuk lebih detail ke RFID, saya mau tunjukkan beberapa slide singkat bahwa Zebra punya portfolio yang strong. Jadi mulai dari mobile computer kita punya solusi untuk retail, ya perangkat-perangkat seperti ini, TC21, TC26. Kita juga punya rugged tablet yang siap dipakai untuk di luar ruangan, dipakai di mobil, truk maupun forklift, atau mau dedicated ya, vehicle computer yang cocok dipakai untuk di forklift atau di perangkat yang banyak getarannya dan lebih kuat untuk misalnya kalau harus keluar masuk ruang pendingin. Kita punya itu. Dan kita juga punya solusi untuk healthcare. Ya ini lagi booming sekarang ini. Bagaimana kita bisa mensupport pekerja-pekerja healthcare kita ya, sehingga mereka punya visibility yang jelas terhadap pekerjaan mereka. Oke, saya kalau mau harus mengerjakan pasien ini, saya tinggal scan gelang pasiennya, saya tahu obat apa aja yang saya harus kasih ke dia. Saya tinggal scan obatnya, ketika diminum, saya centang scan obat. Jadi menghindari kesalahan pemberian obat, terus kemudian overdosis ke orang, ya atau salah pasien, segala macam. Ya, semuanya jelas. Ya, dengan menggunakan solusi healthcare dari Zebra. Terus kemudian bagaimana dengan scanner? Ya, Zebra juga punya solusi scanner yang lengkap, mulai dari scanner yang biasa. Ini yang tipe-tipe yang mungkin kalau Bapak Ibu cari di Topet ketemu nih. LI2208, LI4278 ya, atau di e-commerce yang lain akan ketemu ya. Terus kemudian kita juga punya solusi untuk di manufacturing ya seperti ini ya. Ini adalah scanner-scanner yang ultra rugged yang artinya dia tidak mudah rusak ya, bahkan kalau lihat di beberapa video di YouTube ada beberapa orang yang coba dibekukan ya sampai dia dimasukkan dalam air terus dibekukan, setelah itu dikeluarkan dipakai scan terus habis itu disemprot sama torch ya. Ya. Walaupun luarnya mungkin agak sedikit rusak tapi dia masih bisa dipakai untuk scan. Itu menunjukkan seberapa kuatnya perangkat kita. Sampai ke RFID ya, kita punya solusi RFID yang lengkap mulai dari mobile reader, fixed reader ya, antena yang lengkap ya, sampai splice-nya kita juga punya, dan solusi untuk healthcare. Nah, di kesempatan kali ini sebenarnya saya mau tunjukkan satu, yaitu adalah satu perangkat baru kita, yaitu adalah RFD 40 ya. Ini adalah baru ya, baru di launching dalam beberapa 1-2 bulan inilah ya. Jadi Bapak Ibu termasuk orang-orang pertama yang lihat ini RFD 40. RFD 40 ini adalah mobile reader ya. Ini perangkat apa? Ya, dia dipakai biasanya seperti ini. Dikombin dengan perangkat Zebra yang ini ya, tipe TC20 atau tipe seperti TC57, TC57X ya. Jadi dia dikombin dengan perangkat-perangkat itu. Kapan dia dipakai? Untuk di retail biasanya dipakai untuk cycle counting, item finding ya. Jadi nyari ya. Harusnya sih stok ada 100 tapi yang kebaca ada 99. Baju yang ini di mana ya? Dia bisa cari. Kita scan di masing-masing rak ya. Kalau misalnya semakin dekat, barnya akan semakin naik, bibnya juga semakin cepat ya. Seperti itu. Terus kemudian di hospitality ya, salah satu partner kita sudah mengembangkan solusi untuk laundry management ya. Jadi untuk tahu bahwa oke, anduk ini itu sudah berapa kali pakai, sudah dicuci berapa kali, waktunya diganti apa enggak ya. Ini jangan-jangan ini kotor tapi terus kemudian kelipet nggak sengaja ditaruh di situ lagi sebagai barang bersih. Menghindari itu ya, terutama saat ini saat pandemi. Jadi ini benar-benar kerasa ya untuk di hospitality dan di healthcare juga. Bagaimana kita untuk tracking spesimen, ya patient tracking, bahkan untuk perangkat-perangkat yang mahal. Ya. Jadi tahu oke di ruang operasi ini perangkatnya apa saja sih.
ada alat pacu jantung, defibrilator, segala macam itu semua ada di situ. Ya, caranya bagaimana? Harus scan barcode satu-satu kah? Ya, dengan menggunakan RFID. Bagaimana RFID yang terbaru kita RFID 40 ini lebih unggul daripada kompetitor ya. RFID 40 punya read rate yang jauh lebih tinggi ya. Terus kemudian punya changeable Iconex ya, adaptor untuk snap and pairing. Jadi walaupun kelihatannya di sini oke, ini mau dipasang dengan perangkat apa ya? Ya. Sebenarnya dipasang dengan perangkat seperti ini ya. Jadi bisa digonta-ganti. Ininya bisa digonta-ganti untuk dipasang dengan beberapa perangkat Zebra yang lain. Sehingga cocok misalnya oke, saat ini Zebra keluarkan tipe yang ini. Terus kemudian perangkat ini sudah mulai end of sale nih. Saya butuh perangkat yang lebih baru. Tinggal beli Iconex adapternya, dipasang ke perangkat yang baru. Sehingga nggak perlu dua investment. Kalau memang ini sudah nggak memenuhi kebutuhan, saya harus ganti yang baru, ininya tetap bisa dipakai. Tinggal ganti adapternya aja. Sehingga siap untuk generasi berikutnya. Ya. Dan bahkan kalaupun nggak pakai perangkat ini, hanya pakai readernya saja, hanya pakai yang tipe ini juga punya solusi untuk batch mode. Ya. Dia bisa menyimpan data sampai 40.000 RFID tag. Jadi nggak butuh Android, nggak butuh PC ya. Nanti sudah selesai scan, oke, sudah baru dibawa ke PC untuk diupload datanya. Sehingga stok opnam juga bisa lebih cepat. Secara performance, ya, RFID tag RFID 40 ini bisa membaca 1300 plus tag per detik. Ya, ini yang saya bilang tadi bahwa RFID bisa baca many tags at once. Ketimbang yang barcode-nya harus satu scan. Ya. Kalau RFID bisa sampai secara ini ya, bisa sampai 1300 lebih ya. Terus baterainya juga lebih mudah, bisa dilepas pasang, yang artinya kalau misalnya Bapak Ibu pakai untuk di warehouse misalnya, baterai sudah siap di charging station, saya jalan bawa baterai cadangan satu. Shift berikutnya tinggal ambil baterai yang baru, baterai yang lama dicas, perangkatnya bisa dipakai lagi. Sehingga perangkatnya nggak nganggur. Jadi kalau misalnya yang baterainya nggak copot tebel lah istilahnya. Berarti begitu ditaruh ceklek begini kan. Shift berikutnya nggak bisa pakai, tunggu sampai penuh dulu baru bisa pakai lagi. Ini tentunya waste ya. Kalau tinggal ganti baterai itu tentu unitnya masih bisa dipakai lagi. Terus baterainya sendiri walaupun bisa dicopot pasang, baterainya sebenarnya cukup besar ya, 7000 mAh. Ini siap untuk dipakai full satu shift. Bagaimana dengan durability? Perangkat ini sudah IP54 ya, terus drop speknya itu 0,5 meter, yang artinya ini bukan perangkat ringkih ya. Terus drop speknya itu di ini ya 1,2 meter ya. Terus siap dipakai untuk berbagai macam suhu. Ya, mulai dari suhu ruangan sampai mungkin di ruang pendingin ya itu bisa dipakai. Dan dia sudah memiliki IP54 sealing. IP54 sealing walaupun bukan semewah kayak dibilang di handphone sekarang ya. IP67, IP68. IP54 itu cukup. Kenapa? Ini nggak bakal dipakai untuk berenang ya perangkat ini ya. Sehingga nggak butuh sampai 67 atau 68. IP54 cukup. Yang penting tahan debu dan tahan percikan air. Nah ini yang penting. Karena kadang-kadang kita pakai oke hujan nih, nggak masalah. Dia masih bisa dipakai. Baik, jadi tersedia untuk 3 perangkat ini ya, TC21, terus kemudian isi 5 series atau slide only. Nantinya berikutnya itu akan keluar yang bisa terhubung ke Bluetooth, sehingga lebih luas. Mau dihubungkan dengan laptop, dengan tablet, atau perangkat handphone Bapak Ibu sendiri, itu sudah bisa. Gitu ya. Jadi di tipe yang sama, itu akan keluar ya seri yang terbaru ini. Ini ya beberapa takeaways-nya, kunciannya ya, bahwa lebih rugged, lebih cepat membaca, future proof, dan yang lainnya. Nah, bagaimana kalau saya butuh yang lebih rugged? Ya, kita punya MC3300XR. Ya, ini adalah perangkat yang memang lebih rugged
kalau tadi kan memang 2 piece ya, harus dipasangkan dengan perangkat lain. Kalau ini sudah jadi 1. Kita punya 2 solusi yang untuk short range dan long range. Jadi tipe ini adalah circular, itu tandanya dia lebih lebar, tapi jarak bacanya memang lebih pendek, atau yang linear ya, dengan linear Yagi. Dia jaraknya lebih jauh, tapi memang jarak sudut pembacanya lebih sempit. Cocoknya untuk apa? Jadi ini biasanya cocok untuk stok 6. Ya, jadi lebih banyak barang yang harus dibaca, lebih cepat, dia nggak perlu kebanyakan swing ya, ngarahkan, sudah langsung terbaca. Terus kemudian kalau untuk yang ini, yang long range itu biasanya cocok untuk shipping ya. Jadi ya, saya harus scan dulu kontainernya ada di atas agak jauh, atau saya harus scan paletnya sebelum diturunin. Ya itu cocok untuk itu karena dia butuh jarak jauh. Kemudian tersedia juga, walaupun dia adalah RFID reader, tapi dia tersedia juga ininya barcode scannernya juga, mulai dari yang standard range sampai yang long range. Jadi kembali ke yang tadi, kalau untuk RFID read-nya sendiri, untuk yang standard range, itu kurang lebih sekitar 6 meter. Sedangkan yang untuk yang long range itu bisa up to sampai 18 meter. Jadi cukup jauh ya. Dan sudah menggunakan Android 10 ya, siap untuk upgradable ke 11 maupun 12. Bagaimana dengan ruggedness-nya? Ruggedness-nya mulai dari 1,5 meter drop spec-nya, jadi jauh lebih tinggi dari yang tadi hanya 1,2 meter. Terus kemudian tumble-nya bisa terguling, itu 0,5 meter 1000 kali. Ya. Pemakaiannya mulai dari minus 20 sampai 50 derajat dan sudah menggunakan Gorilla Glass. Ya. Jadi cocok untuk misalnya dipakai, wah ini jatuh, kepentok, itu nggak masalah. Ya, layarnya nggak akan pecah. Oke, baik. Mengingat waktu ya, saya pengen nanti punya lebih banyak waktu untuk ini ya, untuk apa, discussion. Ya, jadi saya mau tunjukkan di sini adalah warehouse maturity model. Kenapa ini penting? Kenapa saya selipkan ini? Karena Bapak Ibu harus mulai melihat, saya saat ini warehouse yang saya pakai itu sudah mulai masuk di area yang mana. Ya. Fase 1 itu adalah basic data capture. Key in, ya, menggunakan keyboard, itu masih fase 0 ya. Begitu mulai masuk menggunakan barcode, itu sudah fase 1. Ya. Terus kemudian menggunakan voice, jadi orangnya didirect oleh voice. Ambil barang ini 10, confirm dengan mengatakan yes, oke. Confirm lokasinya A101, ya. Yes, gitu. Itu sudah menggunakan voice. Terus kemudian menggunakan sensor. Ya, kalau misalnya forklift-nya ngelewatin sensor ini, berarti dia sudah melakukan tindakan ini. Atau kita pasang sensor di setiap palet kita. Oke, paletnya dibawa ke sini. Ya, oke, palet ID ini sudah dibawa keluar. Oke, palet ID ini sudah diproses. Ya, seperti itu ya. Terus kemudian mulai menggunakan locationing. Oke, barang saya mesin ini lokasinya ada di mana? Atau bahkan mulai sampai ke fase 5, intelligent automation. Jadi ketika tahu lokasi barang ini di sini, langsung robot akan bergerak mengambil, RFID dipasang di robotnya itu, dia akan langsung ambil dan taruh di tempat yang didesain oleh dia. Nah, itu adalah 5 fase maturity model. Nah, kita berada di mana? Ya, kalau kita masih di fase 0, berarti kita harus mulai pikirkan, ya, kapan saya bisa masuk ke barcode? Kapan saya mulai bisa masuk ke voice? Setiap proses itu punya benefit-nya sendiri, ya. Dan nanti bisa approach ke kami, bisa approach ke tim MII atau ke saya untuk bisa discuss, oke, saya bisa tingkatkan warehouse saya ke mana sih? Dan benefit apa yang saya dapatkan? Seperti itu ya. Lewati yang ini, saya akan mulai masuk ke yang RFID portfolio. Ya, jadi seperti saya bilang tadi, Zebra punya portfolio yang paling lengkap. Kita punya handheld reader, kita punya antena, kita punya RFID printer, kita punya fixed reader, dan kita punya RFID label dan supplies kita sendiri, dan kita punya services and signature service, yang artinya one stop shopping.
Bapak Ibu nggak perlu cari kemana lagi, oke saya fix reader cari di Zebra, antenanya dari Zebra, RFID reader-nya cari di tempat lain, nggak perlu. RFID printernya saya cari di tempat lain, nggak perlu. Semuanya ada di sini. Ya, itu. Jadi lebih enak ya kalau misalnya terjadi mau butuh implementasi, oke, tinggal approach ke satu vendor untuk mendapatkan semua solusi yang lengkap. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita punya solusi mulai dari untuk FX96 yang untuk area lebih harsh, area lebih apa ya, outdoor, mirip-mirip seperti outdoor. Atau FX75 yang lebih cocok untuk dipakai di indoor, di retail, atau pembacaan ring. Kita juga punya antena yang lebih banyak ya pilihannya, mulai dari antena yang high gain seperti AN440, terus AN480 ya, atau antena yang untuk di retail ya, atau antena yang bahkan ditaruh di seperti keset gitu ya di bawah, sehingga kalau orang bawa keluar barang itu akan kebaca walaupun dia di bawah. Ya, kita punya multiple solusi untuk antena. Terus kita juga punya handheld and hands-free reader, mobile reader. Kalau ini kan barang mendekati gate-nya, mendekati antena. Bagaimana kalau kita harus mendekati barangnya? Ya dengan menggunakan ini. RFID40 itu termasuk di situ. Terus RFID printer ya, RFID printer. Jadi RFID printer ini juga penting. Kenapa? Karena kita harus isi data ya ke tag kita. Maaf ya. Kita harus isi data di situ ya. Nah, bayangkan kalau kita harus isi datanya dengan ini, dengan RFID reader kita sendiri ya. Ya itu bisa. Tapi kalau kita punya 1000 item yang harus diisi ya, ambil satu kita tempelkan isi data, ambil satu kita tempelkan isi data. Tentu memakan waktu. Dengan RFID printer, proses nulis ininya, nulis barcode-nya, SKU-nya, batch number segala macam. Terus kemudian sekaligus ngisi data RFID-nya itu jadi satu dalam satu proses yang sama, gitu ya. Ya. Jadi ya, jadi kita bisa langsung mendapatkan satu proses yang jauh lebih cepat ya. Ngisi data RFID-nya sekaligus ngeprint data visible-nya. Seperti itu. Dan Zebra juga punya upgrade kit. Contoh misalnya Bapak Ibu, oke saya sudah punya ZT600 nih, saya sudah punya ZT400 nih. Kalau saya mau pakai RFID, apakah saya harus ganti segelondong printernya? Nggak perlu. Tinggal beli RFID kitnya aja, dipasang, siap digunakan. Dan Zebra juga punya RFID inlay dan labels. Kenapa ini penting? Karena Bapak Ibu mungkin kebutuhannya beda-beda ya. Saya nggak bisa kalau pakai yang existing ada saat ini. Saya butuh yang ukurannya segini, ada perforasinya di sini, harus bisa dibaca di sini, atau ditempel di luar ruangan, spesifik kebutuhan Bapak. Itu berarti custom. Ya. Nah kalau custom, berarti kan butuh dibuat sendiri ya. Ya, saya berarti bisa lakukan itu untuk Bapak Ibu. Baik, saya akan masuk ke beberapa use case, saya batasi mungkin 2 atau 3 use case saja mengenai RFID sehingga Bapak Ibu dapat gambaran penerapan RFID itu di mana. Oke, ini yang pertama di Alpha Baking Company ini memang di luar ya, tapi ada beberapa di Indonesia juga yang menerapkan ini. Jadi mereka taruh RFID tag-nya itu di kontainernya ya, atau di ininya lah apa, nampan lah ya. Nah, tray, sorry. Atau ada juga yang ditaruh di palet mereka, palet plastik. Mereka butuh untuk identifikasi. Yang tadinya harus tempel label, ya kan. Terus kemudian setelah balik lagi ke pabrik, tempel label lagi sampai di toko, dicabut, ya, tempel lagi. Kenapa dia butuh identifikasi ini? Karena dia harus tahu, oke, ini datang dari warehouse mana, tujuannya ke toko mana, isinya roti apa saja. Ya. Maka kita kadang lihat kalau ke Alfamart, Indomart ya, kadang-kadang mereka punya ya tray ini sendiri atau kontainer mereka sendiri. Dan itu biasanya ditempelin label. Ya. Kalau di-scan label itu oleh sistemnya mereka akan tahu, oke ini isinya barang apa saja di dalamnya. Ya.
Nah, ini yang mau dirubah dengan menggunakan RFID. Kenapa? Isunya adalah sering hilang. Ya. Ini sering hilang. Ada customer kita satu yang mereka di manufacturing sabun yang ini ya. Dan mereka sering kehilangan palet kayu ya. Palet kayunya pindah ya ke tukang rongsokannya. Dan yang hilang nggak tanggung-tanggung ribuan ya, palet kayunya. Sehingga mereka mulai berpikir bagaimana caranya bisa mengidentifikasi. Nah, palet kayu nggak terlalu worth it untuk dipasangin RFID. Ya. Bisa rusak, yang punya masa pakai. Kalau kena air mereka nggak bisa dipakai lagi. Maka mereka sekalian ya, mereka akhirnya pakai palet plastik dan ditanamin RFID. Beberapa kegunaan mereka mengurangi drastis. Yang tadinya ribuan mungkin hanya puluhan aja. Nah, palet hilang. Dan mereka juga nggak perlu ngeprint palet ID lagi. Mereka tinggal menggunakan RFID tag yang ada di dalam palet itu sebagai palet ID. Sehingga mereka tinggal scan palet ID-nya, oke, terus habis itu tinggal input barangnya apa aja di situ. Di wrapping, udah di sistem udah langsung terbentuk. Oke, palet ID ini barangnya itemnya ini sabun A, sabun B, ya, sikat gigi A atau odol A, odol B gitu ya. Nah, ini yang dipakai ya oleh customer kita, terutama kalau untuk kontainer, tray maupun palet. Terus, nah ini juga dipakai oleh logistik juga. Nah, ini saya kembali ke customer tadi yang mereka kehilangan palet ini ya. Mereka butuh untuk tahu bahwa oke, palet ini saya harus taruh di mana. Dan apakah palet ID ini sudah di-approve untuk keluar dari gudang A atau gudang B? Keluarnya dari gate mana? Nah, karena paletnya sudah dipasang tag RFID, secara sistem palet ID ini, oke, ini palet ID sudah siap untuk, ini sudah ada DO-nya, dikirimnya di gate 7, karena sudah ada truknya nunggu di situ, kontainernya nunggu di situ ya. Kalau mereka masuk ke gate yang berbeda, mereka pasang apa Bapak Ibu? Mereka pasang gate. Ya, sehingga kalau salah gate ya, gate-nya nggak akan kebuka, boom gate-nya nggak akan kebuka, kayak yang buat di parkiran gitu. Ya. Jadi nggak perlu lagi ada orang nungguin di situ, nggak perlu pasang komputer lagi di situ, prosesnya sudah jauh lebih cepat. Berikutnya adalah automotive manufacturing ya. Jadi ini yang saya sebut di awal tadi, mereka mulai proses dari awal masuk sebagai rangka, mereka harus pasang apa, part apa, sampai terakhir keluar dari jadi mobil. Mereka butuh visibility-nya. Mereka harus tahu workflow-nya tepat atau enggak. Kalau misalnya oke sampai di ujung di QC ada, ini kok masang setirnya nggak cepat ya, atau salah. Mereka akan langsung tahu stasiun mana yang masang setir ini, di mana prosesnya. Ya. Dengan menggunakan RFID itu semua ketahuan. Jadi dengan menggunakan RFID ada transformasi ya, dari yang tadinya manual atau menggunakan barcode jauh lebih cepat dengan menggunakan RFID. Oke, kita ke Q&A. Jadi ini sudah selesai dari saya, Hartono. Kita bisa buka untuk Q&A lagi. Oke, siap, Pi. Mungkin dari peserta ada yang mau coba bertanya langsung dengan Pak Api, bisa raise hand supaya kita open mic. Apakah bisa? Oke, kita mungkin ada raise hand dari Pak Ahmad ya. Ya. Oke, terima kasih Pak AP. Saya, halo. Halo ya Pak, terdengar Pak Ya. Ahmad, silakan Pak. Saya Maskor dari Epson Pak, saya tertarik banget dengan RFID. Kebetulan kita mengenal RFID udah lebih dari 10 tahun ya. Gitu. Dan untuk implementasi RFID juga di kami mungkin sekitar 5 tahun. Gitu. Kami ada beberapa isu yang mengenai RFID ini. Ya mungkin kita butuh feedback dari Zebra. Kebetulan kita juga pakai produk Zebra juga untuk RFID-nya. Itu. Yang pertama kita saat ini RFID dipakai untuk part logistik. Jadi
dari supplier part kita identifikasi semua part yang masuk ke warehouse kita di suppliernya kita harus semuanya di dalam boxnya pakai kontainernya itu tertempel RFID. Nah itu nanti masuk ke warehouse kami tidak ada scanning barcode satu-satu lagi, jadi langsung semuanya bisa terbaca. Itu udah berjalan. Nah saat ini udah akurasinya juga udah lumayan bagus sih. Sekarang udah banyak istilahnya udah 90% lebih lah gitu. Nah kendalanya yang saat ini adalah pertama masalah akurasi. Nah, pertama bagaimana kita bisa 100% pembacaan. Kita menggunakan RFID yang long range, yang live. Bagaimana pembacaan akurasi 100%. Kita tahu untuk yang part metal memang nggak bisa akurat ya. Tapi untuk part plastik, nah saat ini juga masih kurang dari 100% pembacaannya. Gitu. Nah itu bagaimana cara meningkatkan akurasinya. Terus yang kedua adalah itu bertolak belakang dengan akurasi. Jadi kita ada area tertentu, ya kan, untuk pembacaan RFID-nya itu kita harapkan hanya di area tertentu itu yang terbaca. Nah, tapi kenyataannya pada aktual di lapangan itu bisa melebar sangat jauh gitu. Nah, itu bagaimana? Apakah ada dari Zebra ada solusi untuk seperti itu? Terus berkaitan dengan akurasi dan pembacaan yang over tadi, kita saat ini lagi research. Tadi ada masalah tracking ya, ada posisi ada di mana untuk sport gitu ya. Kita lagi research masalah itu juga. Nah, kita masih coba-coba di kita sendiri, kita cari referensi dari supplier kami, kita belum dapat ini juga, belum dapat solusi juga gitu. Nah, untuk tracing ini kita mau tag ini ada di posisi mana gitu. Seberapa akuratkah itu posisinya itu berapa meter ke kanan ke kiri itu, apakah bisa terbaca juga gitu? Apakah ada solusinya seperti perhitungan menggunakan beacon atau apa gitu? Itu sih dari saya Pak Ape. Oke, ya. Baik, makasih Pak ya. Jadi memang untuk isu mengenai akurasi, memang ada beberapa hal Pak ya yang harus kita perhatikan, terutama environment, terus kemudian itemnya itu sendiri, tipe antena apa yang dipakai. Nah, karena ini teknis banget Pak ya, nanti mungkin kita akan bisa, setahu saya kayaknya sudah di set meeting Pak ya untuk pertemuan Pak ya. Ya ada lihat ini Pak, di meeting nanti dengan absen hari Jumat ini. Betul ya Pak? Paham. Hari Jumat ini saya belum dapat informasinya Pak. Oh, karena saya lihat di sini ada pembahasan RFID dengan absen industri. Oh ya, mungkin nanti coba saya cek dengan tim Pak. Iya. Nah nanti mungkin bisa sekalian dibahas di situ Pak, karena nanti ada tim saya di sini, rekan saya Pak Vincent ini engineer juga nanti akan hadir untuk di situ Pak. Nah, memang sih infonya di sini dengan Pak Asep ya dan tim IEI ya. Oh ya, dengan Pak Asep, mungkin tim logistik Pak gitu. Oh iya, heeh. Ya. Nah, Saya mungkin di nanti tim bisa IT-nya. bisa digabung sekalian dengan tim kita untuk discussion bahwa ada existing issue seperti ini, sehingga kalau memang ada yang baru, pengadaan yang baru, nanti bisa di-combine sekalian Pak, gitu Pak, isu ini Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Semoga nanti bisa segera dapat solusi yang terbaik ya.
Mungkin kita buka satu lagi Pak ya untuk pertanyaan interaktif secara langsung. Mungkin dengan Pak Denny Rizky ya. Bisa di open mic-nya ya mungkin. Halo, Pak. Bisa solusinya. Halo? Suara Halo, saya ya. terdengar, Pak? Ha. Ya. Pertanyaan sederhana sih, Pak. Untuk yang RFID 40 ini, Pak, untuk maintenance-nya sendiri itu biasanya perlu waktu berapa bulan itu, Pak? Serta untuk maintenance-nya sendiri mudah apa enggak itu, Pak? Makasih, Pak. Oke, baik. Ya, Pak Denny. Perangkat kita sebenarnya di treatment hampir sama dengan perangkat elektronik yang lain, Pak. Sama seperti kita nge-treat handphone kita, walaupun memang nggak serewel handphone kita ya kalau misalnya jatuh atau apa gitu berasa. Tapi kita treatment-nya seperti itu. Tidak butuh misalnya sebulan sekali harus dibersihkan, nggak seperti itu juga sih, Pak. Standar aja kalau misalnya udah kotor kita bersihkan. Terus kemudian konektor kalau memang sudah ada kotorannya kita bisa bersihkan. Nah, itu di manual guide-nya ada, Pak. Nanti Bapak bisa kita arahkan ke arahkan ke website kita untuk download di manual guide-nya. Itu ada step by step-nya dan juga kalau pembersihan dan maintenance-nya seperti apa. Itu ada di situ, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nih kayaknya masih ada yang raise hand nih Pak Api. Nggak apa-apa, Pak. Kita masih ada waktu? Nah, kalau nggak ada Kita waktu, masih ada waktu sih. Mungkin oke ini masih ada 3 raise hand, mungkin ini 3 raise hand terakhir Pak ya, kita coba tanggapin ya. baik. Oke, mungkin dari Pak Denny, silakan Pak. Ada Pak Denny, Pak Mawardi, sama Pak Muklis ya. Kita nanti akan tampung 3 pertanyaan interaktif langsung. Mungkin saat ini dari Pak Denny dulu, silakan. Kampret. Gue ngajuin ini coy. Gue udah ngajuin. Tadi dianggap. Wah kacau nih gue udah ngajuin. Silakan Pak Denny. Halo Pak Denny. Oh, sebenarnya mic-nya nggak bisa di-open ya? Ardi, halo. Halo. Dengan Mawardi. Oh ya, mungkin Pak Mawardi dulu ya. Silakan Pak Mawardi. Oke, ya. Hai Pak Budi ya, selamat siang Pak. Ya. Iya, sehat selalu kita semua. Izin bertanya, saya ini kan juga mengelola sebuah warehouse Pak. Existing saat ini sih sudah ada barcode scanner. Untuk kendala sih dari penggunaan kadang delay ya Pak ya dari beberapa barcode yang saya gunakan. Memang sih itu bukan merek Zebra. Nah, yang terkait bukan merek Zebra ini pertanyaan saya yang pertama. Kenapa kita harus menggunakan merek Zebra? RFID atau scanner dari Zebra itu sih Pak. Nah, jadi saya bisa compare dengan apa yang saya gunakan saat ini. Itu yang pertama. Keunggulan apa sih yang bisa saya dapat dari Zebra, dari RFID 40 ini yang tipe yang 40 ini? Dari beberapa tipe yang dimiliki. Yang pertama itu Pak. Terus yang kedua, jaraknya berapa jauh sih dalam melakukan barcode scan ini? Bisa teridentifikasi dari barcode yang tersedia atau RFID ini bisa meng-capture jaraknya berapa jauh gitu, dan berapa cepat bisa capture untuk masing-masing barcode-nya per tag per second-nya. Itu sih Pak. Tadi sih panduan sudah sempat di-share ke saya, cuman saya belum sempat ingin buka, tapi mungkin Bapak bisa jawab langsung. Nah, dari yang platform yang saya miliki terkait warehouse management system Pak dan traffic management system, integrasinya seperti apa? Apakah memang ada cloud juga dari sisi Zebra atau memang ada rekomendasi yang bisa saya gunakan? Terima kasih Pak. Ya, itu Pak Budi. Oke, baik. Terima kasih Mardi pertanyaannya. Oke, jadi untuk perangkat Zebra sendiri, Pak. Zebra kenapa kok harus pilih Zebra? Banyak sebenarnya reason-nya. Yang pertama adalah Zebra memang sudah strong di area ini dan kita nomor 1 di area ini. Banyak customer-customer kita yang well known, mereka sudah pakai untuk di warehouse mereka.
Terus dan nggak beberapa bulan atau 1-2 tahun ya, bahkan mereka sudah bertahun-tahun. Beberapa customer otomotif kita, motor ya, itu mereka sudah pakai bahkan sampai 13 tahun dan so far mereka puas dengan perangkat kita. Dan perangkat kita memang didesain untuk rugged, ready untuk dipakai oleh enterprise, maka tadi rata-rata drop speknya 1,2 meter, 1,5 meter, bahkan kita punya yang sampai 2,3 meter. Itu sih di atas kertas ya, tapi pada kenyataannya sebenarnya lebih ya. Dan lifetime kita sebenarnya mau se-strong apapun barang itu ya, tapi kalau tidak didukung oleh lifetime, terus kemudian service center, after sales yang kuat, itu semua percuma Pak. Jadi mungkin Bapak tinggal searching di internet ya, oh ada yang nawarkan ini, bahkan di YouTube-nya ada ya handphone yang kok dipukulin itu nggak akan rusak, atau merek-merek yang itu. Tapi kalau after sales mereka nggak strong, itu tentu percuma. Nah kami sudah punya service center di sini Pak, di Indonesia, dan bisa menghandle itu. Dan kita juga punya dan kita juga punya ini Pak, kita punya after sales yaitu berupa Zebra One Care, ini extended warranty yang mencakup bahkan sampai kesalahan user sendiri. Kalau misalnya jatuh, pecah, rusak, itu kita bisa perbaiki ya. Bahkan yang penting nggak hilang ya, bahkan kalau kebelah dua gitu, yang penting serial number masih kebaca, ya kita akan perbaiki atau kita ganti ya kalau memang beyond repair. Jadi ini memastikan bahwa kalau misalnya Bapak investasi sekali beli ini, itu dalam 4 tahun, 5 tahun, bahkan sampai 8 tahun, 10 tahun ke depan itu masih bisa dipakai perangkat kita. Selain memang perangkat kita memang bagus ya Pak ya. Salah satu petunjuk bahwa perangkat-perangkat kita itu memang didesain untuk di enterprise, itu Bapak bisa cek di websitenya Google Pak, Android Enterprise Recommended. Jadi kalau Google ini kan memang independen ya dia Pak ya, dia tidak memihak pabrikan tertentu, dia sediakan platformnya. Nah karena memang kita strong di Android Pak, jadi dia membuat Android Enterprise Recommended, perangkat-perangkat yang direkomendasi oleh Google. Bapak bisa lihat bahwa Zebra saat ini adalah yang tipenya paling banyak. Ya kita punya sekitar 26 atau 29 tipe yang masuk di Android Enterprise Recommended. Sedangkan kompetitor terdekat kami, ya saya nggak bisa sebut namanya, kompetitor paling dekat kami hanya punya 6. Ya, mungkin mereka beberapa akan tambah lagi, tapi masih sangat jauh. Itu menunjukkan bahwa Android pun kita serius, ya, untuk di enterprise. Ya Bapak Ibu juga seharusnya fokus di situ juga, bahwa kita invest satu perangkat jangan cuman yang nantinya suatu saat, nggak disupport lagi, pabrikannya udah nggak ada, udah ganti produk lagi, ya, sehingga ini menyulitkan ke depan. Terus kemudian untuk kecepatan pembacaan RFID atau jarak dulu ya. Kita punya berbagai macam tipe Pak. Jadi sekali bergantung kebutuhan Bapak. Seperti yang dari tadi saya tunjukkan ini. Ini scan engine-nya yang standar range. Dia hanya bisa baca sekitar 30 cm sampai 1 meter tergantung besaran barcode-nya. Tapi kita juga punya yang long range Pak, atau extended range ya istilah kami. Kalau long range itu memang dia bisa baca jarak jauh, tapi baca jarak dekat susah. Nah kita punya yang namanya extended range. Untuk beberapa tipe kami seperti MC33, MC93, itu bisa baca mulai dari jarak 5 cm sampai jarak 15 meter. Ya, gitu. Ini tentu cocok kalau misalnya Bapak harus jarak jauh ya. Baca misalnya palet sebelum diambil saya harus baca dulu sehingga si supir forkliftnya nggak perlu turun ngecek, dia bisa scan lokasi, scan palet, oke bener nih sesuai, picking, ambil, bawa ke depan. Gitu. Terus kemudian untuk pembacaan RFID memang bergantung perangkat-perangkatnya Pak, tapi tadi untuk yang RFID 40 itu 1300 tag per detik. Nah ini memang ini on paper Pak ya, ini sekali lagi bergantung tipe tagnya, terus kemudian environment itu sendiri, karena ada suhu, kelembapan itu juga berpengaruh, tipe tagnya itu juga berpengaruh. Gitu Pak. Nanti kita akan bisa discuss lebih lanjut kebutuhan Bapak seperti apa, kita akan bisa propose ya perangkat yang tepat seperti apa. Gitu Pak Mawardi. Ya, Dut, Pak.
Terus yang terkait untuk integrasi dengan WMS atau TMS, jika kita sudah menggunakan, apakah Bapak juga punya cloud sendiri, Pak? Atau Oke. bagaimana? Ya. Baik. Untuk WMS memang Zebra nggak punya produk WMS, Pak. Kita tidak jual WMS, tapi kita punya partnership yang strong dengan partner-partner kita, dan seperti SAP, Infor, Manhattan, ya. Itu kita strong partnership kita dengan mereka. Kalaupun Bapak nggak mau yang itu, mau yang lokal juga bisa, atau integrasi ke existing WMS Bapak, itu juga bisa kita bantu. Oh iya, maksud saya itu sih Pak, bisa Oh iya. diintegrasikan. Maksud saya itu, bukannya kita ini. Jadi kita memang ada deploy sendiri, memang bisa dibantu untuk integrate dengan kita misalnya. Gitu sih. Oke. Ya, dari sana Bapak apakah bisa profit juga seperti itu Pak? Oke. Jadi paling gini Pak, kalau Pak Mawardi sudah punya WMS sendiri, itu berarti di develop sendiri ya Pak ya? Bapak develop sendiri, ada tim yang develop sendiri Pak ya? Ada Pak. Oke. Kita punya SDK-nya Pak. Kita punya SDK lengkap yang Bapak nantinya bisa buat semacam, kalau ini kan ke Android ya. Kalau memang perangkat sebelumnya Bapak gunakan Android, itu juga seharusnya bisa diinstal di sini juga. Nanti tinggal kalau misalnya Bapak butuh testing, kita bisa pinjamkan untuk testing dulu. Oke, ini aplikasinya jalan, koneksi ke WMS juga jalan. Karena kita Android, jadi perlakukan sama seperti handphone kita aja Pak. Kalau misalnya itu bisa, ya seharusnya juga sama. Kecuali kalau misalnya Bapak butuh akses ke scan engine-nya direct gitu kan, atau Bapak butuh akses ke beberapa button tertentu, nah itu Bapak bisa menggunakan SDK dari kita open. Tapi kalau Bapak memang mau partner kita yang develop untuk Bapak, itu kita juga bisa. Kita punya partner yang memang bisa bantu. Paling Bapak tinggal sediakan, oke, API-nya saya buka di sini, portnya saya buka di sini, data apa yang saya terima. Nanti tinggal partner kita yang buat aplikasi, dia akan tahu, oke saya harus kirimkan datanya kemana. Gitu. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi Bapak sudah ya untuk POC juga viable ya. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Oke, terima kasih. Mungkin ini kita buka pertanyaan terakhir ya untuk Pak Denny. Apakah sudah bisa on untuk mic-nya Pak Denny? Halo, siang Pak Denny. Halo. Mungkin mic-nya dibuka dulu mungkin Pak Denny. Sudah di-allow sih ya. Halo Pak Denny. Halo. Oke, sepertinya kita ada kendala dengan Pak Denny ya. Mungkin nanti Pak Denny boleh nanti saya drop email saya di chat. Mungkin nanti bisa email ke kami apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Oke, untuk pertanyaan interaktif mungkin kita sudahi sampai di sini. Paling kita coba jawab 1-2 pertanyaan lagi ya Pak Api ya dari chat. Salah satu yang saya lihat mungkin ini berkaitan adalah dari Pak Edi dan Bu Ranti terkait apakah dari sisi Zebra juga support untuk aplikasi ya yang bisa menunjang untuk RFID dan bisa disinkronisasikan dengan database Pak, seperti itu Pak. Oke, kalau untuk aplikasi memang seperti tadi saya sebutkan ya, kita nggak punya solusi aplikasi yang ready to use saat ini. Kita punya SDK-nya, kita punya development kit-nya, sehingga kalau memang Bapak Ibu mau develop untuk combine ke WMS atau ke ERP yang sudah dipakai bisa. Kalau tidak, kita bisa bantu dengan local partner kita ya untuk yang melakukan itu, untuk integrasi ke existing aplikasi. Ya. Oke, kemudian kalau terkait database, semua sistem database bisa kompatibel atau bagaimana Pak Api? Seharusnya bisa ya, karena tinggal ke ini aja kan, interface-nya mau pakai apa kan, dan nanti yang itu yang akan menghubungkan ke database. Karena kita memang di hardware, terus kita punya SDK, nanti tinggal aplikasi yang akan mengambil data dari fixed reader kita untuk dimasukkan ke database. Oke, berarti ini tergantung juga dari aplikasinya ya, begitu dia scan barcode,
otomatis dari hasil data itu bisa langsung masuk ke database ya, seperti itu ya Pak Api ya. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir Pak. Saya coba pilihkan ya. Tadi ada satu yang saya cukup mau tanya juga. Nah, ini ada pertanyaan sih, bagaimana cara kita melakukan upgrade Pak Api? Misalnya saat ini sudah menggunakan barcode, sistem barcode-nya Zebra. Nah, kemudian misalnya kita mau upgrade ke RFID nih, atau diganti ke sistem RFID lah. Apakah perangkat-perangkat yang saat ini untuk barcode ya, sistem barcode itu harus diganti semua, atau cukup penambahan device RFID yang masih bisa menggunakan perangkat-perangkat barcode yang lama, seperti itu Pak Api? Oke, baik. Jadi memang kita akan lihat dulu perangkat yang dipakai existing saat ini apa. Kalau memang seperti tadi printernya menggunakan tipe CT400 atau CT600, kita bisa tinggal tambahkan modul RFID. Atau kalau perangkatnya mungkin tipe-tipe seperti TC21, TC26, nanti kita bisa akan carikan atau combine dengan tipe yang RFID40 dengan Iconex adapter. Ya, nanti kita bisa tinggal lihat dulu existingnya saat ini menggunakan tipe apa. Nanti baru kita lihat apa yang bisa di-upgrade, atau kalau memang nggak bisa berarti ya harus ganti perangkat, seperti itu. Oke, mungkin sesi tanya jawab kita akhiri sampai sini Pak Api ya. Mungkin dari Pak Api apakah ada materi atau ada hal-hal yang mau disampaikan terlebih dahulu Pak, sebelum mungkin setelah ini kita akan masuk ke sesi kuis, lalu kita tutup dengan door prize, seperti itu Pak Api. Dari saya cukup, Pak Hartono. Terima kasih banyak atas waktunya, perhatian Siap. Bapak Ibu. Kalau misalnya dari Bapak-Bapak Ibu yang belum terjawab pertanyaan nih, apakah boleh minta emailnya Pak Api ya? Mungkin mereka bisa drop juga untuk bertanya langsung, atau mungkin nanti MII kita bantu jawab ya Pak Api ya. Yang di chat-chat itu nanti kita coba bantu rekap, nanti kita coba bisa japri ke emailnya Bapak Ibu masing-masing, supaya bisa terjawab. Nah, untuk itu kita mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu bisa mengisi feedback form yang sudah ditampilkan oleh tim kami di chat. Nanti silakan mengisi datanya. Nah, nanti dari data tersebut akan kami coba bantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di chat yang belum sempat dijawab. Juga nanti database tersebut bisa menjadi inventory kami, terutama nih untuk yang nanti kuis sama nanti yang door prize, kita akan butuh alamat, email, dan kontaknya untuk bisa kami hubungi ya, seperti itu ya. Oke, mungkin sekian sesinya dari Zebra. Kita kembalikan ke Bu Rasel atau Bu Santi. Boleh dibantu terkait untuk persiapan kuis dan juga door prize-nya ya. Jadi Bapak Ibu mohon persiapannya mengikuti acara ini supaya bisa dapat hadiah-hadiah menarik dari kami, seperti itu. Bu Rasel atau Bu Santi, silakan. Ya, sepertinya mic-nya Bu Rasel sedang ada masalah ya. Mungkin ini Bapak-Bapak, Ibu silakan boleh langsung masuk ke sistem kuisnya ya. Bisa dari join my quiz sesuai yang sudah di-sharing di chat juga, silakan masuk. Nanti kuisnya kita akan segera mulai.
Ya, Bu Ranti, untuk kuisnya bisa diklik link yang di chat yang dari tim kami sudah ada http.quiz.com/pro join. Kodenya boleh ke atas lagi, Rasel. Harusnya kodenya itu Bu ya 666370. Oke, mungkin nanti dari kita infokan dari pemenang kuis kita akan pilih 3 pemenang terbaik yang menjawab dengan benar juga ada yang tercepat sesuai dengan sistem kuis. Nah, hadiah menariknya adalah pemenang pertama akan ada 500.000 berupa voucher. Pemenang kedua berupa 300.000, pemenang ketiga berupa 200.000. Nah, untuk vouchernya nanti kita akan hubungi kembali. Standarnya kita vouchernya adalah untuk OVO. Nanti apabila dari peserta tidak ada OVO, nanti mungkin kita sesuaikan bisa ke GoPay atau ke aplikasi prabayar lainnya seperti digital bayar lainnya seperti itu ya. Oke, untuk peserta apakah masih ada? Kita tunggu lagi 1 menit ya. Mohon bisa dengan nama-nama aslinya ya. Bagi peserta pemenang juga nanti diharapkan bisa tulis namanya dan juga nomor handphonenya di chat. Oke, mungkin untuk Bapak Ibu yang di remove boleh join ulang yaitu menggunakan format seperti yang ada di kolom chat yaitu nama strip nama perusahaan. Oke, berarti kita masih kasih waktu ya bagi peserta yang mungkin di remove. Mohon bisa masuk kembali dengan standarnya adalah nama strip nama peserta strip nama perusahaan seperti itu ya. Ya, betul. Mungkin kita Oke. tunggu untuk join kuisnya. Kita kasih waktu 1 menit lagi. Siap. Oke, sepertinya semua peserta sudah masuk ya. Sudah siap untuk mengikuti kuis? 1, 2, 3. Kita start ya. Silakan Bapak-bapak mengikuti untuk sesi kuisnya.
Kita tunggu kuisnya 1 menit lagi untuk Bapak Ibu mengerjakan kuisnya. Di posisi pertama ada Bapak Yong Ong dari Petesan, di posisi kedua ada Bapak dari San juga. Di posisi ketiga ada Bapak Denny Rizky dari Wisma Kartika. Jadi sepertinya para peserta sangat antusias dan sangat memperhatikan eventnya ya. Semua pertanyaan kita lihat bisa dijawab dengan sempurna sekali. Oke, mungkin kuisnya bisa kita akhiri dari sekarang. Oke, terima kasih untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk partisipasinya dan mengikuti kuis. Oke, jadi saat ini kita sudah dapat ya 3 pemenang dari sesi kuis. Nanti akan kami hubungi. Mohon boleh ditampilin lagi Santi namanya? Boleh dibantu Rachel? Oke, tadi ada Pak Yung Ong ya dari Petesan, kemudian Pak Agus, kemudian Pak Denny. Oke, ini 3 peserta pemenang. Mohon bisa meninggalkan nomor, bisa chat ya di chat untuk nama perusahaan sama nomor handphonenya supaya nanti bisa kami hubungi untuk pemberian hadiah untuk kuisnya. Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Next, kita ke utama yaitu kita akan melakukan undian door prize. Nah, door prize ini ada 3 hadiah. Hadiah utama nanti adalah sebuah jam tangan smartwatch. Nah, itu nanti akan kami berikan untuk peserta untuk undian yang terakhir ya, untuk door prize terakhir. Kemudian untuk 2 peserta, 2 pemenang awal berupa masing-masing 1 unit mouse wireless.
Oke, jadi kita saat ini akan undi dulu 2 pemenang dan pemenangnya ini nanti harap untuk melakukan konfirmasi di chat ya atau bahwa hadir. Kalau misalnya tidak ada, kita akan undi ulang. Seperti itu ya Santi ya? Iya, betul. Jadi yang pemenang untuk Dopras itu wajib masih ada di chat. Kalau tidak ada, kita akan undi ulang. Oke, mungkin kita bisa mulai Santi untuk hadiah undian pertama berupa 1 unit mouse wireless. Silakan. Oke. Kita undi yang pertama. Jatuh kepada Bapak Johannes Iwan. Apakah masih ada Bapak Johannes Iwan? Boleh langsung ketik hadir di kolom chat. Untuk Bapak Johannes Iwan, apakah masih hadir pada webinar kami? Jika hadir, boleh menuliskan di kolom chat. Kita panggil 3 kali ya. Untuk Bapak Johannes Iwan. Untuk tim mungkin juga boleh dicek apa ada Bapak Johannes Iwan yang Hadir, Kak. di kolom chat. Apakah sudah menulis hadir, Rachel? Sudah, Kak. Oke. Selamat kepada Bapak Johannes Iwan. Mungkin kita next ya Bapak untuk hadiah kedua. Oke, selamat kepada Bapak Said Al-Musayab. Apakah masih hadir Bapak? Bapak Said Al-Musayab. Mungkin dari tim informasi aja terus kalau misalnya emang hadir. Sudah hadir? Yap. Oh, Udah, oke. Tandanya Oke. untuk Berarti door untuk prize kedua 2 juga. door prize sudah terpenuhi ya. Kita masuk door prize utama Santi. Oke. Ini door prize yang terakhir ya Pak ya. Jadi smartwatch. Kita roll dari sekarang. Ya, kepada Bapak Freddy Setiawan Wibisono. Selamat kepada Bapak Freddy Setiawan Wibisono, boleh menuliskan hadir pada webinar hari ini di kolom chat. Bapak Freddy Setiawan Wibisono, apakah hadir Bapak? Mungkin kita hitung, jika belum ada, kita panggil sekali lagi Bapak Freddy Setiawan Wibisono. Apakah hadir? Dari tim belum ada juga ya Pak ya? Nggak ada, Belum Kak. Santi. Oke, mungkin kita hitung dari hitungan 5 ya. Jika belum ada, maka kita remove dan akan kita roll kembali. 5, 4, 3, 2, 1. Sayang sekali Bapak Freddy Setiawan Wibisono. Kita remove dan kita ulang kembali. Bapak Muklisin dari BLT. Apakah ada Bapak Muklisin dari BLT? Harusnya ada nih bapaknya nih. Soalnya tadi dia happy sekali lihat yang Pak Freddy-nya gugur ya. Oke, hadir. Coba Bapak hadir? Ya. Oke, selamat Bapak kepada Bapak Muklisin mendapatkan hadiah door prize yang terakhir. Oke, untuk ketiga pemenang selamat, mohon mengisi feedback form juga karena dari feedback form tersebut akan kami berikan certificate of attendee dan untuk para peserta juga akan mendapatkan certificate of attendee serta kami akan verifikasi kembali Bapak kepada winner atau pada pemenang dari feedback form tersebut. Terima kasih. Mungkin
Dari saya door prize-nya sekian, saya kembalikan kepada tim. Terima kasih. Oke, terima kasih Rasel, Santi untuk panduannya hari ini. Kepada Pak Api, kemudian Bu Helen dari tim Zebra, terima kasih untuk waktunya bisa sharing bersama dengan kami semua. Dan terutama kepada Bapak Ibu peserta, terima kasih untuk antusiasnya dan meluangkan waktunya mengikuti sesi ini. Apabila ada kekurangan dalam selama sesi ini, mohon dapat dimaafkan. Dan kemudian apabila beberapa pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab, kami akan coba lihat lagi di chatnya. Nanti akan coba kami usahakan bisa membalasnya ke email Bapak Ibu sekalian untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nah, apabila misalnya dari Bapak Ibu butuh untuk POC, diskusi, dan asesmen lebih lanjut, bisa juga untuk drop email ke kami supaya kami bisa untuk bantu Bapak Ibu sekalian untuk pengembangan solusi yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan Bapak. Seperti itu ya. Mungkin sampai sini aja acara kita hari ini. Terima kasih semuanya. Acaranya kita tutup sampai saat ini ya. Terima kasih.